kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh ada tempat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu hati Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai telinga kami, pakai pikiran kami Tuhan, untuk kami taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus ya Tuhan. Pakai setiap peralatan yang ada kami saat ini ya Tuhan, ya Tuhan, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan dengan sukacita Tuhan, dan kami mendapatkan Tuhan firman-Mu Tuhan yang memuatkan iman percaya kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Tuhan untuk kami semua ya Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, yang kami mendengarkan juga Tuhan di live streaming ya Tuhan. Tuhan, pakai Tuhan kami semua ya Tuhan, pakai sudah mengambil bagian Tuhan ya Tuhan. Kau memberkati, Kau menyertai Tuhan, Kau mengurapi ya Tuhan, terlebih buat untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ya Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal tengah sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan kuasa-Mu saja Tuhan yang beracara di tempat ini, dan kami Tuhan dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk puji memuliakan nama-Mu. Amin. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ya. Amin. Ada haleluya, amin. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah bangkit.
pujian kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Yang pertama-tama mohon maaf ya atas kendala kita terhadap multimedia yang ada. Ya, puji Tuhan saudara, kita bisa beribadah saat ini, dan terima kasih juga saudara atas doa-doa saudara. Saya satu minggu lebih saya ada ke Manado. Jadi hari Minggu kemarin saya tidak ada di sini. Saya beribadah di kampung saya. Dan saya boleh kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Ya, puji Tuhan. Saudara, sekarang kita akan masuk pada pelajaran Alkitab kita, saudara. Dalam topik kita bahas tentang khawatir, dan temanya kita membahas dalam tema jangan kamu khawatir. Sehingga kita sudah masuk pada poin di mana saudara, kan saya pernah katakan begini saudara, bahwa kalau Tuhan bilang jangan kamu khawatir, berarti kalau orang khawatir dia berdosa, dan sementara orang itu semua pasti khawatir. Nah, maksud dari Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, jangan kamu khawatir bukan dalam konteks ketika kamu khawatir kamu berdosa, bukan. Tetapi maksudnya adalah semua orang bisa mengalami namanya khawatir. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah kalau kamu yang berdosa itu begitu. Kalau kamu tinggal di dalam kekhawatiran itu terus-menerus di situ, itu kamu berdosa. Makanya Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika engkau khawatir, kamu harus bersikap. Nah, begitu. Saya tahu bersikap itu kamu harus bertindak di sana. Jadi ada sebuah tindakan, ada sebuah sikap yang memang kamu harus putuskan. Bahwa kamu menyadari saya sedang khawatir, tetapi kamu harus bersikap. Nah, kita sudah membahas lalu kan saudara, sikap pertama ketika kita mengalami kekhawatiran adalah sikap pertama harus diambil bahwa kita harus percaya Tuhan ada sama kita. Sekalipun kita khawatir. Kan khawatir itu seolah-olah kok apa Tuhan tidak bela saya, apa Tuhan tidak ada. Tapi kamu harus bersikap. Kamu harus bersikap pada posisi sedang khawatir bahwa saya percaya Tuhan tetap ada bersama saya. Amin ya. Nah, itu poin pertama kita bahas, dan kita sudah membaca lalu sikap yang kedua ketika kita khawatir. Saudara harus cepat, saudara. Apakah saudara di jalan atau dimanapun, saudara harus baca atau renungkan firman Allah. Karena itu jawabannya, saudara. Kita ingat, saya sudah kasih ayat itu adalah tentang Yosua ya. Ketika Musa mati, Yosua Tuhan perintahkan kamu akan pimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Tapi Yosua takut, dia kecut, dia tawar hati, begitu ya. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak marah sama dia, tapi Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, ya, kamu renungkan Taurat siang dan malam. Jadi dari dia khawatir, Tuhan jawab dengan kamu bertindak, kamu bersikap membaca firman, merenungkan Taurat, justru berbalik. Apa yang kamu khawatirkan tentang tanah Kanaan, tentang Yeriko yang pasukannya kuat, justru kamu akan menang. Tadi dia khawatir tidak menang. Tapi ketika dia Tuhan arahkan kepada firman, itu jawabannya berubah kekhawatiran jadi keberanian, dia masuk tanah Kanaan, dia merebut Yeriko. Ya. Jadi mesti ada sikap-sikap yang harus diambil sebagai orang percaya kalau kita khawatir. Saudara punya anak nih, aduh saya kok takut ya mau ulangan, mau ujian. Saudara cepat arahkan anak saudara. Cepat saudara bilang, kamu harus percaya Tuhan itu ada. Itu sikap. Bawa dia, amin. Kamu harus percaya, ya Tuhan menyertai kau. Ya. Jadi anak-anak pun dia bisa khawatir ketika dia mau menghadapi ujian sekolah saja. Atau suruh dia cepat, ayo kamu baca, ayo kita baca Alkitab dulu, begitu ya. Baca Alkitab dulu, arahkan ke dia. Karena memang itu jawabannya, ya. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, saudara. Kita membahas dalam tema ini, dalam topik khawatir, tetapi dalam tema jangan kamu khawatir. Mari kita membaca Alkitab dulu, saudara. Kita akan menyelesaikan ini, ya, saudara. Kejadian pasal 32. Ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari jemaat Tuhan, baik di lantai atas, di lantai bawah, juga di rumah boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri seperti biasa, saudara. Saya terus ajak
terlibat membaca firman ya. Mau tidak mau dengan begini pun ini jawaban bagi saudara dan saya terhadap kekhawatiran membaca firman Allah. Amin ya. Saya baca ayat pertama surah ayat yang kedua. Coba perikopnya di sana apa saudara? Yakub takut bertemu dengan Esau. Jadi ini Yakub. Jadi konteksnya kita akan bahas ini tentang Yakub, dia khawatir atau takut bertemu dengan Esau, itu adalah kakaknya. Ya. Kita akan baca. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini adalah tanah, sebab itu dinamailah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia menyatakan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata Tuanku Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian berkatalah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan dia pun sedang di jalan menunggu engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Dia takut ya bertemu dengan Esau. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab demikian jika Esau datang dengan pasukan yang satu sehingga terpukul, maka pasukan yang tinggal akan terluka. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba ini, sebab aku membawa hanya tongkatmu ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, oke, sampai di situ saja ya. Saudara boleh baca selanjutnya. Bilang amin dulu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya sedikit ceritakan sedikit kisahnya ya, supaya saudara paham latar belakang firman ini yang saya akan sampaikan buat saudara dalam tema kita tentang jangan kamu khawatir. Ini ceritanya begini. Ya, saudara boleh baca di pasal sebelum. Ini kan ceritanya adalah Ishak ini punya anak 2 ini laki-laki. Yang tua itu adalah Esau, begitu ya. Yang bungsu itu Yakub. Nah, sebetulnya dia ini persoalan tentang hak kesulungan. Jadi ketika mamanya ini saudara mendengar bahwa Ishak ini akan memberikan hak kesulungan itu kepada Esau, saudara, ini mamanya juga ini kurang bagus nih saudara. Mamanya ini kurang bagus sehingga dia bilang kepada Yakub, Yakub, kamu cepat-cepat ambil cari kambing domba, nanti mama yang olah, pokoknya kasih ke papa. Itu singkatnya seperti itu. Biar papamu akan berkati hak kesulungan kepada kamu. Jadi hak kesulungan itu harusnya kepada yang tua, bukan kepada yang kedua. Nah, singkat kata bahwa akhirnya Ishak ini memberkati hak kesulungan itu taruh kepada Yakub. Ketika Ishak sudah kasih hak kesulungan kepada Yakub, sehingga Esau datang, dia bilang, mari kasih ini masakan yang terbaik yang saya masak buat papa, begitu. Jadi tolong kasih hak kesulungan sama saya. Kaget sih saudara, kaget Ishak. Loh, tadi siapa yang datang? Dia bilang tadi Esau. Wah, kaget si Esau. Esau bilang, waduh, saya sudah ditipu sama adik saya, Yakub. Tadinya semenjak di situ Esau muncul, kata Alkitab, dia marah, bahkan dendam si Esau ini. Dia cari Yakub, terus mamanya bilang, Yakub kamu lari, karena Esau marah sama kamu, bahkan dia mau bunuh kamu. Nah, Yakub ini lari. Dia lari saudara ke Mesopotamia. Mesopotamia itu ya dari Israel ke Mesopotamia, saudara, itu area besar, itu Irak masuk sampai sekarang daerah Turki.
Itu daerah Mesopotamia. Dia lari ke sana. Nah, di sana dia ketemu namanya ada Rahel ketika sedang memberi minum unta-untanya. Di sana Rahel ini punya orang tuanya namanya Laban, dan ternyata saudaranya juga. Nah, singkat kata saudara, akhirnya Yakub di sana tinggal di sana, dan saudara dia bekerja kepada Laban. Yakub juga itu rajin, saudara, dia bekerja kepada Laban, dan dia datang, aku hanya pergi dengan tongkat, dikatakan tadi surah baca, tapi dia pulang dengan harta yang penuh. Dia bawa harta yang banyak, budak-budak pun dia sudah punya. Kenapa? Karena memang dia bekerja kepada Laban, dan dia mendapatkan hasil di sana. Bahkan dia juga ditipu sama mertua pada waktu itu ya. Kenapa? Karena dia harusnya mendapatkan Rahel pertama, akhirnya dia dapatkan Lea. Tapi dia dapatkan Rahel juga, dia bekerja 7 tahun, jadi 14 tahun. 14 tahun kemudian dia pulang, dia bawa budak-budak, dia bawa unta, begitu banyak harta dia bawa. Tapi perhatikan saudara, ketika Yakub kan kalau sudah lihat berarti dia pergi dengan tongkat, pulang dengan kesuksesan, keberhasilan, kan begitu ya? Keberhasilan. Tapi kita baca tadi saudara, tapi ketika dia mau bertemu Esau, dia sukacita atau takut saudara? Takut dia, kan saudara? Jadi perhatikan saudara, kesuksesan bahkan harta yang melekat kepada Yakub, punya banyak budak, tidak menjamin dia itu tidak khawatir, tidak menjamin dia itu tidak takut. Tetap dia mengalami takut, tetap dia mengalami khawatir. Ketika dia pulang bertemu, dia berkata, dia utus orang bilang aku pulang. Tapi puji Tuhan saudara, dia berkata ketika dia mau menghadapi Esau, Yakub takut, dan dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, bukankah engkau yang suruh aku kembali? Nah saudara perhatikan saudara, ini sikapnya ketika Yakub mengalami khawatir. Apa sikapnya dia? Saudara boleh lihat saudara di pasal yang berikut. Saya tidak akan, saudara boleh lihat pasal berikut, tapi saya jelaskan begini saja ya, supaya lebih cepat. Ini poin yang ketiga. Intinya begini saudara, ketika Yakub khawatir, dia punya satu sikap. Apa saudara? Dia bukan berarti saya punya pasukan. Memang dia bagi pasukan dengan catatan begini. Dia bilang aku bagi 2 pasukan supaya apa? Supaya kalau satu pasukan kalah dengan pasukannya daripada Esau, aku masih punya pasukan yang lain, aku bisa lari, harta masih ada. Jadi tetap dia takut. Dan itu pun bukan menjadi jalan keluar bagi dia, tetapi dari segala rencana dia, Tuhan mengarahkan dia. Saudara tahu Yakub itu akhirnya dikatakan dia bergumul dengan dikatakan Tuhan dan manusia. Siapa pribadi Tuhan dan manusia saudara? Nah, Yesus. Sampai saudara. Kalau saudara baca selanjutnya pasal itu, Yakub bergumul dengan Tuhan dan manusia. Makanya Tuhan kita saudara, kalau orang bilang manusia, bilang saja ya, karena memang dia ada pribadi manusia. Amin. Kalau orang bilang Tuhan, ya memang dia Tuhan. Sudah dari perjanjian lama dia bergumul. Jadi Yakub bergumul. Sikap dia pertama adalah ketika dia khawatir, dia datang bergumul dengan Tuhan. Itu intinya begini, dia datang berdoa. Berdoa itu bukan sekedar cuma Tuhan saya khawatir, tidak. Soal kau disebut bergumul. Jadi kalau saudara khawatir juga, selain saudara percaya Tuhan ada, saudara harus baca firman. Tapi ada saatnya saudara, saya sudah baca firman, tapi kenapa belum? Memang Tuhan mungkin mau saudara sampai bergumul kepada Tuhan. Haleluya saudara. Saudara kalau saudara perhatikan kalau orang bergumul, kebayang saudara bergumul gimana saudara? Itu dia bergulat loh saudara dengan Tuhan dan manusia, yaitu Yesus ya. Itu bayangkan saudara sampai bilang kakinya terpelecok begitu saudara. Itu memang bergumul sampai guling-gulingan. Itu ya. Saudara, coba saudara renungkan. Saudara kalau bergumul, kita harus bergumul. Ada saatnya saudara memang harus datang kepada Tuhan, bahkan sampai begini ya saudara. Saudara tahu kalau Daud itu kalau dia bilang dia menyembah Tuhan, itu bukan sekedar angkat tangan. Dia sampai saudara, dadanya dia sampai jidatnya itu sampai ke lantai, tengkurap begitu saudara. Itu dia bergumul dengan Tuhan.
Sampai sebegitunya, saudara. Maksudnya adalah, sekalipun dia raja, tapi dia membutuhkan Tuhan. Di sini juga tentu kita jemaat Tuhan. Saya mungkin tidak akan menyuruh saudara sampai tengkurap ya. Tapi saudara terserah saudara bagaimana sikap saudara yang ambil itu. Bukan hanya sekedar asal-asalan datang pada Tuhan. Memang saudara datang pada Tuhan, apakah memang saudara menangis di kaki Tuhan? Saudara berlutut, bahkan mungkin saudara tunduk sampai ke lantai, bergumul dengan Tuhan, bilang, Tuhan, saya sedang khawatir tentang ini. Saya pernah katakan bahwa kekhawatiran kita itu bisa beda-beda. Kalau kita melihat Yakub, dia khawatir sekali sampai takut sekali bertemu dengan Esau. Kita berbeda mungkin dengan kekhawatiran yang dihadapi oleh Yakub, saudara. Tetapi sikap yang sama perlu kita ambil. Yang dimana yang Tuhan bilang jangan kamu khawatir tadi, saudara. Yaitulah dia. Kamu harus bersikap, kamu harus bertindak, datang bergumul dengan Tuhan. Saudara, memang Tuhan itu maha tahu. Sebetulnya tidak bergumul pun Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tuh rindu melihat kamu itu betul-betul memang merindukan, mau datang atau tidak. Jadi memang perlu itu, saudara. Perlu bergumul. Saudara bagaimana? Saudara khawatir sekarang bagaimana, saudara? Pekerjaan saudara, ekonomi saudara, kesehatan. Banyak hal tentu akan memunculkan saudara ketika saudara melihat ke depan. Melihat, aduh kebutuhan anak sekolah, anak kuliah, aduh kebutuhan kita rumah, kebutuhan ini. Masih melihat, saudara sudah khawatir. Sama dengan, jangankan melihat. Yakub belum melihat Esau, dia sudah takut. Dia baru dengar ada Esau di sana. Dia baru dengar, dia belum lihat. Sehingga dia utus orang, kenapa? Dia sudah takut. Kita pun mungkin kadang begitu, saudara. Kita belum ada di hari besok, belum ada di saudara, di minggu depan. Tapi kita mungkin baru dengar, dapat surat, atau anak kita bilang begini, Pak, tanggal 25 ya, akhir bulan sudah harus bayar kuliah. Oh, kita baru dengar, belum sampai di tanggal, kan? Atau tanggal sekian, rumah kontrak sudah mau habis, dan lain-lain, belum sampai di sana. Seperti Yakub, belum sampai bertemu dengan Esau, sudah khawatir, sudah takut. Tapi pada akhirnya Roh Kudus juga mengarahkan dia, yaitu Yakub tadi, bergumul dengan Tuhan dan manusia, yaitu Yesus. Dia bergumul luar biasa. Itu bergumulnya Yakub, saudara, bukan 1 jam, hampir sampai pagi. Waduh, lamanya luar biasa, saudara. Lama. Mungkin kita tidak akan juga begitu, saya tidak mengarahkan saudara begitu ya. Tapi minimal kita perlihatkan, kita bergumul tentang apa yang sedang kau khawatirkan. Bukan hanya sekedar datang 5 menit selesai. Tidak. Saudara bergumul dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, begitu. Kalau saudara sendiri, ya ungkapkan apa yang kau khawatirkan. Ceritakan kepada dia, nggak usah malu. Yakub pun menceritakan, dia bergumul, dia bilang, saya takut bertemu dengan Esau, dia bilang. Itu yang dia khawatirkan. Dia tidak malu menceritakan. Saudara juga tidak usah malu menceritakannya. Dalam pergumulan, saudara mungkin di kamar sampai menangis karena bergumul, saudara. Bergumul pada Tuhan, ceritakan pada Tuhan. Kita berapa jam saudara di situ? Haleluya, saudara. Lakukan itu, saudara. Lakukan. Nah, saudara, jadi betapa penting saudara ketika saudara khawatir harus bersikap. Itu tidak berdosa kalau saudara pas khawatir, saudara harus bersikap. Tapi kalau saudara tidak mau bersikap apa-apa, cuma bilang-bilang, saya takut Pak, saya takut Ma, saya takut, saya khawatir sekali tentang masa depan, saya khawatir. Itu terus, itu berdosa, saudara. Itu berdosa. Itu bahkan Tuhan marah. Memang Tuhan tahu manusia khawatir, kan? Tapi kan Tuhan kasih jawaban, kan begitu. Tapi kalau tidak bersikap benar, aduh saya sudah tidak mau ke gereja, kenapa? Saya khawatir, saya takut. Nah Tuhan bilang itu yang berdosa.
Tapi Pak, saya khawatir, saya mau ke gereja, tapi saya khawatir nih. Saudara, kalau saudara datang ke gereja, saudara khawatir, itu tidak berdosa bagi saudara. Itu satu sikap yang benar. Karena memang Tuhan mau siapapun kita, kalau kita sedang khawatir, harus bersikap. Haleluya, saudara. Harus bersikap, harus bertindak. Dan jangan malu kau bilang sama Tuhan ya, saya sedang khawatir Tuhan. Sikap saya mau percaya Engkau ada bersama saya. Saya sedang khawatir Tuhan. Tapi ini sikap saya mau baca, saya mau renungkan firman Allah. Saya sedang khawatir Tuhan, tapi ini sikap saya datang bergumul dengan Tuhan. Alkitab berkata, buka pintu, masuk kamar, kunci pintu, bergumul dengan Tuhan di situ. Nah, ini bergumul, saudara. Jadi setiap kita, apakah saudara sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai remaja, sebagai anak sekolah minggu, belajar itu, saudara, bergumul dengan Tuhan. Tutup pintu, kalau perlu kasih tahu sama suami, sama istri, saya mau berdoa dulu. Nah, gitu. Jangan diganggu dulu. Emang itu waktu kamu bergumul dengan Tuhan. Ambil itu, saudara. Ambil. Haleluya, saudara. Jadi saya harap saudara jemaat Tuhan di tempat ini, yang mulai malam ini, saudara belajar bergumul dengan Tuhan. Dan Yakub dikatakan dia menang. Amin, saudara. Ketika dia bergumul, ya dia bergumul dengan Tuhan dan manusia, dia bergumul dengan Yesus. Tuhan bilang kamu menang, makanya dia diberkati Tuhan. Dia langsung bilang kamu jangan pergi. Sekarang ini namamu lagi bukan Yakub, tetapi apa, saudara? Israel. Saudara. Langsung Tuhan ubah dia ketika dia bergumul. Saya percaya, saudara, ada banyak hal Tuhan akan ubah sesuatu yang baru bagi kita ketika kita bergumul dengan Tuhan. Tuhan senang anak-anak Tuhan bergumul. Ya. Nah, saudara, saya akan ajak saudara melihat di dalam Mazmur, saudara. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Ini seorang raja ya, saudara. Itu Daud ini, saudara. Bagaimana dia bergumul juga. Ayat 1 sampai 6. Mari seperti biasa bergantian, mari bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ibadah online juga bangkit berdiri. Saya ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Tuhan berkati. Silakan di. Daud pernah, saudara, dialami kekhawatiran, dan di dalam pergumulan dengan Tuhan dia ceritakan. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, aku khawatir Tuhan. Bahkan dia berkata, aku rasanya mau mati keadaan ini. Itu kita baca tadi. Tapi dia cerita sama Tuhan, ini yang dialami Tuhan. Ini sedang dialami. Dia seorang raja yang luar biasa. Tapi dia hanya mengambil sikap tentu bergumul dengan Tuhan. Dia menyanyi, dia menyembah kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara bergumul dengan Tuhan, saudara jangan langsung datang terus langsung, Tuhan saya khawatir, Tuhan saya butuh ini. Jangan begitu, saudara. Itu bukan bergumul, saudara. Datang dulu, Tuhan ampuni saya, dosa saya Tuhan. Terus nyanyi kepada Tuhan, ya, ampuni, minta bersihkan dengan darah Yesus, ya. Semuanya nyembah Tuhan. Cari lagu saudara tahu, lagu penyembahan, mau lagu girang-girang, terserah saudara. Makanya saudara harus berusaha menghafal lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani itu kan sebetulnya kata-kata firman yang diubah menjadi lagu, kan begitu. Itu kata-kata firman saja.
Jadi saudara menyembah Tuhan, menyembah itu saudara bergumul itu saudara. Terus menyembah Tuhan. So kadang angkat tangan, mungkin kadang kau memuji Tuhan, tepuk tangan begitu ya di dalam kamar. Ya, tidak mau kencang-kencang tapi tepuk tangan. Kadang berlutut, kadang saya berdiri, angkat tangan menyembah Tuhan. Ya tentu itu saya seperti itu. Kalau saya sendiri, saya capek berlutut, saya berdiri menyembah Tuhan. Kadang saya jalan-jalan, saya bergumul dengan Tuhan. Terus berdiri di kamar saja, saya harus berjalan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau maha besar Tuhan. Saya nyanyi lagi. Tuhan ajaib. Saya bergumul. Kenapa so? Raja-raja saja, orang-orang hebat itu, mereka datang, mereka harus bergumul kepada Tuhan. Karena dia berkata tadi, dia khawatir, Daud juga khawatir. Tapi para tokoh-tokoh Alkitab ini, dia bersikap dari ketika mengalami kekhawatiran, mereka bersikap datang bergumul dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Amin. Target dulu pertama saudara, coba, saya mau coba setengah jam dulu di kamar. Makanya saudara, kalau orang cuma, saya bilang tadi, kalau dia cuma tahu langsung masuk, langsung doa, ya 3 menit mah selesai. Nah itu tidak bergumul. Tidak bergumul itu. Tapi kalau saudara masuk dulu, minta darah Yesus, bersihkan hati dulu, kan begitu saudara. Bersihkan hati saya dengan darah Yesus, baru saudara mulai menyembah Tuhan, menyembah bergumul dengan Tuhan. Nah baru terakhir seperti Daud tadi, ceritakan kepada Tuhan, saya khawatir Tuhan. Atau di tengah-tengah tidak apa-apa, terus saudara menyembah lagi, tidak apa-apa. Nanti saudara akan melihat sebagaimana Daud juga. Dari khawatir, ayat yang terakhir sudah baca tadi, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Amin. Berubah Daudnya. Yang tadi takut, yang tadi khawatir, tapi ketika dia bergumul dalam penyembahan, berubah hati. Tidak lagi khawatir, tapi jadi percaya. Ada penyelamatan dia bilang dari Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Saya percaya kita semua satu waktu saudara akan menjadi seperti Daud punya kesaksian ini. Yang tadinya engkau khawatirkan, berubah menjadi kesaksian hidup bagi saudara. Oh Tuhan, tolong saya. Amin saudara. Ternyata Tuhan, apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Ternyata malah Tuhan berubah kekhawatiran menjadi kenyataan bagi saya bahwa Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi mesti bergumul. Haleluya saudara. Bergumul ya. Dari orang tua sampai anak-anak remaja sekarang ya. Kalau ada anak-anak sekolah minggu pun sudah mulai paham, mulai bergumul. Satu ayat lagi saudara, 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudara boleh baca terus dari pasal 1, pasal 2. Saya jelaskan begini, supaya tidak lama. Saya sudah ambil sabtunya. Hana ini kan dia bergumul, dia tidak punya anak, dia dibilang mandul. Saudara, sudah dibilang mandul, jadi tidak bakal punya anak. Sehingga dia bergumul terus sampai menangis, dia bergumul. Bahkan dia pernah datang ke rumah Tuhan, sampai Imam Eli lihat, ini orang kenapa berkomat-kamit mulutnya. Kalau kita bilang sekarang dia berbahasa roh, begitu. Si Imam Eli kaget, ini kamu kayak orang gila. Padahal dia bergumul dengan Tuhan. Apa yang dia gumulkan kepada Tuhan? Bahwa dia khawatirkan hidupnya ini, kok tidak punya anak. Dia sangat takut sekali dia tidak punya anak. Sehingga dia bergumul kepada Tuhan. Orang-orang mulai cemooh dia, karena zaman dulu begitu, kalau zaman sekarang tidak. Jepang, Cina, Singapura sekarang krisis apa saudara, krisis punya anak. Mereka tidak mau punya anak sekarang ya.
Ada negara-negara tertentu sampai pemerintah harus membayar mereka supaya bisa punya anak. Jadi kalau zaman sekarang orang tidak punya anak, dia sudah rasa biasa. Bahkan ada yang senang tidak punya anak. Untuk daerah-daerah tertentu ya. Tapi kalau zaman dulu saudara, kalau dia tidak punya anak, dicemooh. Kalau orang lihat anak punya anak, wah dicemooh dia. Jadi dia malu sehingga dia cemas sekali akan hidupnya. Dan dia datang pada Tuhan. Dari dia rasa malu, dia rasa khawatir akan hidupnya ke depan, dia bergumul sehingga dia berkata, firman Allah berkata, lalu berdoalah anak katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatannya ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencongokkan musuh, sebab aku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Singkat kata, Hana akhirnya dapat anak. Apa yang dia khawatirkan saudara? Tapi ternyata dia melangkah, datang bergumul. Dia datang bergumul di bait Allah. Maka saya bilang saudara, entah saudara di rumah, yang penting ketika saudara ada sesuatu yang saudara khawatirkan, entah di rumah atau saudara datang ke gereja, seperti Hana, dia datang ke bait Allah, dia bergumul. Jadi ada sesuatu memang saudara, saudara harus bilang kepada Tuhan. Hana ketika dia datang bergumul di bait Allah, dia tidak bilang kepada pendeta atau Imam Eli. Sampai Imam Eli hanya kaget, apa ini orang gumulkan? Sampai berbahasa rohnya, mulutnya dibilang berkomar amin sama Imam Eli. Apa sih kamu ini? Dia tidak cerita, tapi dia datang ke rumah Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa. Amin. Ini saudara kadang-kala apa yang saudara gumulkan, saudara aduh malu cerita sama Pak Gembala. Tapi saudara datang ke rumah Tuhan. Saudara bergumul, Tuhan saya datang ke rumahmu. Ada yang saya khawatirkan Tuhan. Saya sedang bergumul tentang ini. Di rumah saya sudah bergumul. Di gereja pun Tuhan. Saya datang kepadamu Tuhan. Saya bergumul ini Tuhan. Tolong Tuhan. Sekalipun kau bilang dalam hati, percayalah Tuhan tahu. Tuhanlah sumber jawabannya. Amin saudara. Tuhan pertolongan. Makanya saudara kalau saudara datang beribadah, saudara ya ungkapkan kepada Tuhan. Memuji Tuhan merdeka. Tapi kalau saudara memang ada pergumulan, bilang saja kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti Hana. Amin saudara. Makanya selalu saya berusaha, saya hanya berdoa buat saudara. Saya tidak menumpangkan tangan secara langsung, tapi saya minta saudara ya, saudara bertindak, bersikap. Yang punya pergumulan angkat tangan. Itu tujuan saya supaya saudara bersikap. Ada satu sikap saudara perlihatkan kepada Tuhan. Tuhan memang saya butuh Tuhan. Atau Tuhan saya memang sedang khawatir Tuhan. Saya sedang khawatir tentang ini. Bilang sama Tuhan. Sama seperti Hana. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya khawatir Tuhan. Kok saya tidak punya anak Tuhan? Dia bergumul di bait Allah. Dan Tuhan mengaruniakan anak padanya. Namanya Samuel. Justru menjadi tokoh yang luar biasa. Amin saudara. Dia bergumul. Mungkin saudara tidak bergumul itu, atau ada atau tidak. Tapi minimal saudara sudah mulai dijamah oleh Tuhan tentang konteks pergumulan saudara. Yang berbeda-beda ini, Tuhan kasih tahu. Ketika engkau khawatir, harus mengambil sikap. Tidak boleh hanya berkata saya khawatir. Harus ada sikap yang kau harus ambil. Kalau ini memang sikapnya agak lebih berat daripada saudara baca firman. Benar. Kalau bergumul itu buat saya lebih berat daripada baca firman. Tapi kalau memang Tuhan mintanya itu ya saudara harus bergumul. Amin saudara. Ada kalanya mungkin, aduh Pak, waktu lalu saya khawatir nih. Cuma baca firman, Tuhan sudah jawab doa saya. Ya oke. Ada mungkin saudara, waktu lalu Pak saya khawatir nih. Saya hanya berkata, saya percaya Tuhan ada bersama saya. Selesai. Tapi kan kita mesti ikut maunya Tuhan. Amin saudara. Gerakan Tuhan tuh gimana sama kita? Karena Tuhan proses kita tidak hanya dalam satu metode saja saudara. Itu dengan cara Tuhan. Ya kalau Tuhan memang kamu mau, oh kamu cuma sampai baca Alkitab, Tuhan jawab ya puji Tuhan. Oh kalau kamu cuma sampai percaya dia ada, selesai, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu harus bergumul, ini bayar harga saudara. Bayar harga. Kamu harus bergumul, Tuhan bilang. Kita jemaat Tuhan harus tunduk pada Tuhan, harus bergumul, amin. Bergumul datang. Itu saya bilang tadi, kalau saudara di kamar, kalau perlu saudara berlutut, angkat tangan.
pun sakit, biarin sakit lututnya, saudara. Kalau Yakub tadi dia bergumul, itu di batu, saudara. Itu aduh, nanti saudara kalau ke sana ya, batu-batu di sana Timur Tengah. Pak Joko sudah tinggal di Arab, batunya pernah di Dubai, itu batu-batunya kan, batu cadas, apalagi di Israel sana. Batu banyak batu tajam. Kalau sekarang kita bisa jalan itu karena batu sudah dibikin bagus. Tapi kalau kebanyakan batu-batu di sana itu batu-batu tajam. So bisa bayangkan batu itu kalau taruh di lutut. Jadi kebayang saudara bahwa memang ketika bergumul kita harus bayar harga. Bayar harga. Masuk ke sana. Kalau Tuhan memang minta itu bagi kita, bergumul. Kita juga saudara, jemaat Tuhan. Itu baru persoalan saudara. Tapi saya juga minta bagi saudara, ketika saudara bergumul dalam pergumulan saudara, sebut juga tentang pergumulan kita. Ya, pergumulan kita supaya bisa beli ruko kiri atau kanan. Amin. Mesti bergumul juga. Kita jemaat Tuhan mesti banyak bergumul. Kita sekarang memang ya, dulu kita sudah ada bergumul kalau Sabtu pagi bersama-sama yang doa di sini jam 6 sampai jam 7, tapi karena Covid kita melalui online. Sebetulnya memang rasanya beda kalau memang berkumpul bersama. Beda dulu kalau kita datang jam 6 sudah datang berdoa. Ada yang bisa berbahasa roh, karunia bisa muncul. Tapi kalau dalam online memang kita agak sulit. Tapi minimal saya juga minta jemaat Tuhan, saudara mari bergumul. Ya, karena memang saudara mengalami kekhawatiran, harus bergumul. Tapi saya titipkan juga di pergumulan saudara harus bilang juga, Tuhan tolong supaya kami bisa beli ruko di sebelah. Amin saudara. Tambah lagi tempat ini. Supaya ketika seperti begini yang ada kendala, ya kasihan di bawah tidak bisa lihat langsung saya. Mereka ini kayak radio ini, cuma dengar-dengar di bawah, tidak bisa lihat kita. Ya oke, saudara, mungkin ini poin saya bisa sampaikan bagi saudara tentang khawatir saudara, atau dalam tema kita jangan kamu khawatir. Yang dimaksud Tuhan adalah apa saudara? Ketika kita khawatir, maksudnya adalah kamu harus cepat bersikap, harus cepat bersikap, harus cepat bertindak. Maksudnya di sana. Jangan bilang saya khawatir, tidak boleh. Kalau kamu begitu terus, itu Tuhan bilang kamu berdosa. Tapi kalau ada kekhawatiran yang kau sedang alami sekarang, cepat bertindak. Ya, cepat bertindak. Topik kita sedang bahas sekarang ini adalah cepat bergumul dengan Tuhan. Jangan hanya cuma bilang-bilang duduk, khawatir. Cepat langsung bergumul. Buka kamarmu, tutup pintumu. Izin bilang anak-anak jangan ganggu dulu, suami jangan ganggu, atau istri jangan ganggu, atau anak-anak bilang papa mama jangan ganggu dulu. Saya mau di kamar. Bergumul. Kalau bergumul saya bilang tadi, jangan hanya duduk di kursi, jangan hanya duduk di tempat tidur, jangan. Turun dari tempat tidur, turun dari kursi, taruh pertama lutut saudara taruh di lantai. Setelah itu mungkin saudara berlutut, taruh jidat saudara di lantai juga. Saudara. Haleluya saudara. Karena berlutut angkat tangan, saudara akan rasa sakit itu lutut saudara. Sakit memang bergumul. Makanya saya bilang kalau bergumul itu, tokoh-tokoh Alkitab mereka melakukan, dan Tuhan mengubah air mata itu menjadi sukacita. Amin saudara. Mazmur berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Demikian firman Allah saya bisa sampaikan bagi saudara pada saat ini tentang bagaimana kita bersikap kalau kita menghadapi kekhawatiran, yaitu mari kita bergumul dalam konteks berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di lantai bawah bangkit berdiri, di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan langsung berdoa. Saya akan langsung bawa saudara, ketika saudara timbul iman dari mendengar firman Allah. Saya berdoa buat saudara. Pertama, sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Siapa di antara saudara yang masih dalam khawatir? Ada yang engkau gumulkan saat ini, yang engkau rindukan dan memunculkan kekhawatiran dalam hidupmu. Kau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Apakah engkau khawatir akan kesehatanmu? Engkau khawatir akan pekerjaanmu, keuanganmu, bahkan engkau khawatir masa depan.
kau khawatir akan orang tuamu atau anak-anakmu, apa saja, mari datang kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Kami berkata kepadamu ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ada yang sedang kami khawatirkan dalam hidup kami, tapi kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang bergumul kepadamu dalam rumahmu, sebagaimana Yakub bergumul dengan Engkau ya Yesus. Sebagaimana juga Tuhan, anak datang bergumul di rumah Tuhan, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Demikian kami anak-anakmu di tempat ini saat ini. Setiap kami yang sedang mengalami kekhawatiran, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka jalan bagi kami yang tertutup jalan. Tuhan menyembuhkan yang sakit bagi yang sakit. Tuhan memulihkan setiap rumah tangga yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati masa depan kami, Tuhan memberkati apa yang sedang kami gumulkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau turun tangan saat ini. Haleluya ya Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Tuhan yang berdaulat di hati kami saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tetaplah kami berkata ya Tuhan, ampuni kami kalau kami ada saat-saatnya kami tidak bertindak dalam kekhawatiran, tetapi kami tinggal dalam kekhawatiran. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan terima kasih juga untuk yang telah bertugas pada hari ini dari WL, Singa, pemain musik, tim multimedia, dan protokol kesehatan juga. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk pengumuman selanjutnya, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254266370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. mari semuanya kita untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa pertama untuk negara kami, di mana Engkau telah menaruh kami ya Tuhan di negara Indonesia. Sebab itu berkatilah negara ini Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai juga pemerintahan daerah, juga TNI, Polri. Tuhan berkati
Juga berkati para tenaga kesehatan yang sedang bekerja saat ini menangani pandemi yang ada. Terima kasih, kami semua menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua bangsa negara Indonesia ini, supaya juga lebih dari itu mereka boleh percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Demikian hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan akan melakukan segala aktivitas panjang minggu ini. Darah Yesus membungkus kami semua, dan daripada mula Tuhan kesuksesan keberhasilan itu. Sebab itu apapun yang kami kerjakan mulai saat ini Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak, aktivitas apapun yang akan dilakukan dibungkus dengan darah Yesus, diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau pertemukan kami di minggu yang akan datang pada kegiatan-kegiatan ibadah dan juga di dalam rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan jemaat-Mu kami terus taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati selalu. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami mohon kasih karunia Tuhan melindungi kami. Kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati, penuh dengan sukacita. Rumah tangga kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat buat kami. Kami mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.